memang kita akan membahas tentang apa saja masalah-masalah yang terjadi pada pasien yang menjalani hemodialisis dalam jangka waktu yang panjang. Itu dampak yang ditimbulkan pada pasien-pasien dengan hemodialisis jangka waktu panjang itu bermacam-macam ya, baik dari masalah biologis ataupun masalah psikologisnya itu bisa muncul bermacam-macam sehingga kita harus memahami ya sebagai perawat apa saja masalah jangka panjangnya, kemudian apa saja yang harus kita perlu ketahui sehingga pada saat kita merawat pasien-pasien yang gagal ginjal yang menjalani hemodialisis itu kita bisa memberikan asuhan keperawatan secara tepat ya. Di sini kan aspeknya ada banyak banget ya. Jadi supaya presentasinya waktunya itu apa namanya cukup, nanti silahkan salah satu dari teman-teman itu memilih moderatornya, kemudian kira-kira nanti sampai jam 18 ya, sampai jam 18 itu cukup membahas 7 asuhan keperawatan eh, pada pasien dengan hemodialisis yang mengalami masalah jangka panjang. Oke. Lah, di dalam presentasi nanti silahkan teman-teman mempresentasikan secara jelas apa itu masalah jangka panjangnya setelah pasien itu menjalani HD, bagaimana masalah itu bisa terjadi pada pasien, kemudian bagaimana cara apa pemberian asuhan keperawatannya, baik dari pengkajian, perumusan diagnosis, perencanaan dan kriteria evaluasi. Oke, nah, nanti dibatasi waktu, mungkin di panel, semua presentasi, pertanyaan, silahkan nanti bisa dituliskan di kolom chat. Jadi misalnya eh, ada kelompok satu yang sedang presentasi, Bapak Ibu ada pertanyaan, langsung ditulis di kolom chat. Nah, nanti bisa dibahas di belakang gitu ya. Nah, atau bisa juga kelompok satu itu setelah menemukan jawabannya dijawab di kolom chat ya. Nanti pada saat akhir pembahasan nanti bisa disampaikan ya. Nah, walaupun bukan kelompok, tapi kalau Bapak Ibu punya pengalaman atau punya pendapat, silahkan bisa disampaikan juga. Oke, begitu dapat dipahami Bapak Ibu semua? Oke, Bu. Paham, Bu. Oke, siap. Siapa yang akan memimpin diskusi pada hari ini? Monggo. Insya Allah saya saja, Bu, sebagai si pen. Tapi saya, maaf ya, Bu, sambil dinas sore, bunyi-bunyi monitor saya. Nah, tapi mengganggu nggak di itunya? Sementara sih, Bu. Enggak, Hmm, nanti tiba-tiba ada nggih. pasien gawat. Eh, ini sih pasiennya full, makanya. Berarti nanti Hmm, eh, Bu Yulia kalau misalnya ini ada nanti mendelegasikan sama temennya, nggih, nggih, supaya nggih, tadi tidak macet. nggih, siap, siap. Oke, terima Nggih, Bu, kasih siap, Bu. Nggih, Bu. Mbak Yulia, ding ya, muda Nggih, kok. Bu. Masih Ya, muda, Bu. ye, yuk Nggih. silahkan, monggo. Hmm, Waktu sepenuhnya saya eh, serahkan Mbak Yulia. ya, nggih, Bu. Selamat sore teman-teman. Terima kasih kepada Ibu Farida yang telah eh, mempersempatkan waktu lah karena ke minggu kemarin kita nggak sempat masuk. Jadi hari ini diganti. Teman-teman, ini langsung saja untuk kelompok kelompok satu yang ASKAP gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Monggo teman-teman langsung saja. Saya kasih waktu 15 menit dan selanjutnya untuk pertanyaan dan jawaban. Langsung saja kelompok satu. Ya, terima kasih Bu Yulia. Saya mewakili dari kelompok satu. Eh, nuwun sewu sebelumnya
Bu Yulia, kalau misalnya 20 menit cukup nggak waktunya? Ke 15 menit kok kecepatan gitu. Oke, 20 menit teman-teman. Nggih. oke, terima Nggih. kasih. Ya, baik. Jadi 20 menit ya, Mbak ya. Nggih, Pak. Nggih. Baik, dari kelompok 1, saya akan mulai share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dari kelompok 1, kita akan presentasi untuk judul asuhan keperawatan pada klien gagal ginjal kronis dengan masalah keperawatan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kelompok 1 terdiri dari saya, Daniel Hari Kristianto, Ibu Ika Rahmawati, Ibu Desma, Ibu Putri, Ibu Ika Hesti, Ibu Beni Fitri, Bapak Kadi Pratama, dan Ardiansyah. Bapak Ardiansyah. Latar belakang penyakit tidak menular atau PTM, bahkan penyakit kronis tidak ditularkan oleh orang ke orang. PTM mempunyai durasi yang panjang dan umumnya berkembang lambat. Sebanyak 59% kematian di Indonesia disebabkan penyakit tidak menular yang membutuhkan biaya pengobatan sangat besar, yaitu salah satunya penyakit gagal ginjal kronis. Indonesia termasuk negara dengan tingkat penderita gagal ginjal yang cukup tinggi. Peningkatan penderita penyakit ini di Indonesia mencapai angka 20%. Sumber dari Herman 2016. Adapun rumusan masalah dari asuhan keperawatan ini adalah bagaimanakah asuhan keperawatan pada klien gagal ginjal kronis dengan masalah keperawatan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Tujuan umumnya mampu mengaplikasikan ilmu tentang asuhan keperawatan pada klien gagal ginjal kronis dengan masalah keperawatan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit secara komprehensif meliputi aspek bio-psiko-spiritual dalam bentuk pendokumentasian. Adapun tujuan khususnya melaksanakan pengkajian keperawatan pada klien gagal ginjal kronis dengan masalah keperawatan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, melaksanakan diagnosis atau diagnosa keperawatan pada klien gagal ginjal kronis dengan masalah keperawatan gangguan keseimbangan cairan, menyusun rencana tindakan keperawatan klien gagal ginjal kronis dengan masalah keperawatan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, melaksanakan tindakan keperawatan pada klien gagal ginjal kronik dengan masalah keperawatan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Terakhir, melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada klien gagal ginjal kronis dengan masalah keperawatan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Ini adalah anatomi ginjal. Ginjal merupakan organ yang terletak pada area retroperitoneal. Untuk anatomik, fungsi ginjal adalah nefron. Nefron merupakan struktur kapiler berkelompok dengan fungsi yang sama, terdiri dari glomerulus dan tubulus renalis yang dilengkapi oleh kapsul Bowman. Glomerulus merupakan tempat di mana fungsi filtrasi darah berlangsung, sedangkan tubulus renalis merupakan tempat untuk reabsorpsi air dan garam yang masih diperlukan oleh tubuh. Tiap ginjal mempunyai kurang lebih 1 juta nefron. Ini adalah gambar anatominya. Next, lanjut. Glomerulus berdiameter kira-kira 200 mm dan terdiri dari arteriole afferent dan sekelompok kapiler yang dibatasi oleh sel endotel dan dilapisi dengan sel epitel yang membentuk lapisan kapsul Bowman dan tubulus renalis. Tubulus renalis terdiri dari tubulus contortus proximal, anse, Henle, dan tubulus contortus distal. Pada daerah tubulus contortus proximal, air dan elektrolit direabsorpsi dalam jumlah kurang lebih 80%. Pada daerah ansa Henle terjadi pemekatan urin. Pada daerah tubulus contortus distal mengatur keseimbangan air dan elektrolit yang diubah berdasarkan kontrol hormonal. Lanjut untuk Mbak Ika Rahma. Ya, terima kasih Pak Danil. Slide. Untuk fungsi ginjal, yang pertama fungsi filtrasi dan reabsorpsi, yang kedua fungsi pengaturan dalam tekanan darah, yang ketiga fungsi dalam metabolisme kalsium, yang keempat fungsi ginjal dalam eritropoiesis, yang kelima sirkulasi ginjal. Untuk pengertian sendiri, gagal ginjal kronis atau CKD adalah destruksi struktur ginjal yang progresif dan terus-menerus. Gagal ginjal kronis dapat timbul dari hampir semua penyakit penyerta, akan terjadi perburukan fungsi ginjal secara progresif yang ditandai dengan penurunan laju filtrasi glomerulus yang progresif.
Untuk etiologi dan faktor resikonya, menurut Haryono 2013, ada beberapa penyebab yang dapat menyebabkan kejadian gagal ginjal kronis, yaitu adanya infeksi saluran kemih, penyakit peradangan seperti glomerulonefritis akut dan kronis, penyakit vaskuler, hipertensi, gagal ginjal kronis dapat menyebabkan hipertensi karena adanya retensi natrium dan cairan, pengaruh dari sistem renin-angiotensin, dan defisiensi prostaglandin. Keadaan ini merupakan salah satu penyebab gagal ginjal kronis, terutama pada orang kulit hitam. Untuk yang keempat, gangguan jaringan penyambung seperti beberapa penyakit seperti SLE, poliartritis nodosa. Untuk yang kelima, penyakit kongenital dan herediter, penyakit ginjal polikistik, penyakit metabolik seperti DM, GOUT, sama hiperparatiroidisme. Untuk yang keenam, nefropati toksik atau bisa disebut juga rusak karena adanya racun yang merusak nefron ginjal. Yang ketujuh yaitu adanya nefropati obstruktif, yaitu keadaan di mana nefron terjadi sumbatan sehingga nefron tidak bisa melakukan filtrasi karena adanya sumbatan. Tahapan gagal ginjal kronis yang pertama yaitu penurunan cadangan ginjal, yang kedua indufisiensi ginjal, yang ketiga gagal ginjal, yang keempat end-stage renal disease. Untuk patofisiologi, fungsi renal menurun, ginjal yang harusnya dapat mengeluarkan sampah metabolisme, sisa metabolisme protein yang harusnya dapat dikeluarkan malah menumpuk di dalam darah dan tidak bisa dibuang melalui urin karena kemampuan ginjal untuk mengeluarkan sisa metabolisme menurun. Gangguan renal banyak hal yang muncul akibat gangguan ini. Beberapa glomerulus mengalami kerusakan sehingga menurunkan kemampuan ginjal untuk memisahkan sampah hasil metabolisme dengan substansi darah. Untuk penurunan laju filtrasi glomerulus dapat dilihat dengan mendapatkan urin selama 24 jam. Biasanya dilakukan pemasangan kateter untuk mendapatkan urin selama 24 jam dan dilakukan pemeriksaan clearance kreatinin. Menurunnya kemampuan untuk penyaringan oleh glomerulus akibat tidak berfungsinya glomerulik karena kreatinin akan menurun dan kadar kreatinin serum akan meningkat. Selain itu, kadar nitrogen urin darah ataupun biasanya meningkat. Kadar nitrogen dan urea meningkat akibat penurunan kemampuan glomerulus untuk mengeluarkan hasil metabolisme tubuh. Retensi cairan dan natrium ginjal juga tidak mampu untuk mengkonsentrasikan atau mengencerkan urin secara normal pada penyakit ginjal tahap akhir. Respon ginjal yang sesuai terhadap perubahan masukan cairan dan elektrolit sehari-hari tidak terjadi. Pasien sering menahan natrium dan cairan, meningkatkan risiko terjadinya UDEM, gagal ginjal kongestif, dan hipertensi. Hipertensi juga dapat terjadi akibat aktivasi renin-angiotensin dan kerjasama keduanya meningkatkan sekresi aldosteron. Pasien lain mempunyai kecenderungan untuk kehilangan garam, mencetuskan risiko hipertensi dan hipovolemi. Episode muntah dan diare menyebabkan penipisan air dan natrium yang memperburuk status uremik. Untuk pathway selanjutnya akan dijelaskan Mbak Beni. Mau Mbak Beni? Ya Mbak, terima kasih. Ini untuk pathway-nya. Lihat Mas. Ini sudah Mbak. Betul banget. Untuk pathway-nya sendiri, ini nanti dari infeksi akan mengakibatkan reaksi antigen antibodi, dari vaskuler juga akan mengakibatkan anterior dan nanti akan menimbulkan BVR yang turun, terjadinya akan CKD. Dari zat oksik sendiri juga akan menimbulkan tertimbulnya gagal ginjal yang akan mengakibatkan BVR turun. Dari obstruksi saluran kemih akan terjadi retensi urin dan refleksi dan hidrofilus dan peningkatan tekanan, terjadi komprehensi yang akan mengakibatkan CKD. Dari CKD sendiri bisa menimbulkan penurunan fungsi ekskresi ginjal, retensi Na dan H2O, dan bisa mengakibatkan sekresi enterokreatin menjadi turun. Dari penurunan ini kita bisa melihat nanti ada terjadinya uritis atau perubahan warna kulit juga, nantinya akan terjadi diagnosa gangguan integritas kulit. Dari penurunan fungsi sekresi ginjal ini akan mengakibatkan HCO dan ansietas, terjadinya mual muntah dan bisa terjadi hiperventilasi, akan muncul masalah
perubahan pola nafas dan resiko gangguan nutrisi. JKD sendiri juga akan mengakibatkan retensi Na yang akan mengakibatkan CS meningkat, terjadinya kapiler naik dan volume integritas naik, akan terjadinya kelebihan volume cairan, bisa terjadi dengan edema paru, akan mengakibatkan gangguan pertukaran gas. Dari sekresi neurotnya kulit sendiri terjadi peningkatan HB yang turun, terus terjadi oksihemoglobin yang turun akan mengakibatkan interrupsi aktivitas dan gangguan fungsi jaringan. Dari gangguan fungsi jaringan sendiri mengakibatkan suplai oksigen jaringan yang turun, menjadikan peningkatan asam folat atau nyeri sendi yang akan terjadinya juga interrupsi aktivitas. Slide Mas untuk manifestasinya. Manifestasi sendiri ada beberapa gagal ginjal yang biasanya tingkat keparahannya dan gagal tergantung pada bagian dan tingkat kerusakan ginjal sendiri. Kondisinya yang mendasar dan usia pasien dan tanda gejala tersebut biasanya timbul dari beberapa sistem tubuh yang lain, misalnya dari sistem kardiovaskuler akan menyebabkan hipertensi akibat dari penumpukan cairan dalam tubuh dan pengaturan renin, angiotensi, aldosteron yang kurang baik, gagal ginjal kongestif, dan edem akibat kegagalan pengaturan cairan. Jadinya dermatologi meliputi rasa gatal yang parah atau disebut bronkitis akibat dari penumpukan kristal urea di kulit. Gejala sistem pencernaan misalnya penurunan nafsu makan, mual muntah, perubahan, terus mencakup perubahan tingkat kesadaran, sulit berkonsentrasi, dan otot dan kerja. Slide Mas. Dan untuk komplikasinya sendiri, gagal ginjal kronis menurut Smeltzer dan Barre tahun 2012 itu mengakibatkan eklamsia akibat pengeluaran asidosis metabolik dan masukan diet berlebihan dan hiperklemia pada kondisi berlebih akan mengakibatkan terganggunya kelistrikan pada jantung sehingga akan menyebabkan terganggunya kerja jantung, bisa terjadi berikardi bahkan detak jantung berhenti. Yang kedua perikardi, efusi perikardi dan tromboret jantung akibat tidak bisanya tubuh mengekspresikan sampah metabolis dan ketidakkuatan dialisis. Yang ketiga akibat hipertensi, adanya retensi cairan dan natrium sehingga mengakibatkan cairan tertahan di dalam tubuh dan serta malfungsi sistem urin, renin, angiogenin dan aldosteron. Dan yang keempat anemi mengakibatkan penurunan eritropoietin karena fungsi dari eritropoietin sendiri berfungsi untuk merangsang pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang belakang dan penurunan eritropoietin akan mengakibatkan penurunan usia sel darah merah juga berakibat oleh perdarahan retinal akibat iritasi oleh toksin dan kehilangan darah selama hemodialisis. Dan yang keenam, ada beberapa penyakit tulang serta klasifikasi metabolik akibatnya retensi fosfat, kadar kalsium serum, dan rendah sehingga akan mengaruhi kekuatan tulang itu sendiri. Menyebabkan fraktur tulang, metabolisme vitamin D, dan juga terganggunya dan peningkatan kadar albumin darah. Lihat Mas. Dan untuk pelaksanaannya sendiri, pasien memerlukan dialisis yang adekuat sehingga dapat menurunkan kadar uremik di dalam darah akibat dari sampah metabolisme. Dialisis ini suatu proses digunakan untuk mengeluarkan cairan dan produk limbah dari dalam tubuh ketika ginjal tidak mampu melaksanakan proses tersebut. Tujuannya untuk mempertahankan kehidupan dan kesejahteraan pasien sampai fungsi ginjal kulit kembali. Metode ini juga mencakup hemodialisa, hemofiltrasi, dan pertinaian dialisis. Yang kedua di APD itu teknik yang dapat dilakukan sendiri di rumah. Larutan dialisis dari botol plastik fleksibel melalui kateter yang disiapkan ke vakum abdomen dalam dispensasi. Setelah dialisis diinfuskan ke kafum peritoneal dan diberikan selama 4-5-6 jam. Setelah cairan yang ada di dalam metabolisme dikeluarkan dengan posisi yang lebih rendah untuk mengalir ke bawah. Dan yang ketiga, peritoneal dialisis itu cara permukaan peritoneal berfungsi sebagai permukaan difusi. Yang steril dimasukkan ke dalam vakum peritoneal menggunakan kateter abdomen dengan interval. Lalu irium kreatinin dari sisa sampah metabolisme mengalir dari atas ke bawah. Bagian kafum dibersihkan waktu terapi 6-8 jam. Dan yang keempat, efektif diet
yaitu untuk pembatasan asupan protein karena hasil pemecahan protein akan menghasilkan asam urea, asam urat, dan asam organik, dan hal tersebut apabila dibatasi hasil dari pemecahan tersebut akan menumpuk di dalam darah, akan memperberat kadar ginjal, memperburuk kondisi ginjal. Protein yang boleh dikonsumsi harus memiliki nilai biologis tinggi atau produksi susu, telur, daging. Protein mengandung nilai biologis yang tinggi adalah substansi protein lengkap dan menyuplai asam amino utama yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Untuk di cairannya sendiri ini diperbolehkan adalah 500 sampai 600 ml untuk 20 jam. Dibatasi karena memperberat ginjal untuk mengoreksi karena terjadinya penurunan fungsi ginjal. Dan yang terakhir yaitu kalori diperoleh dari karbohidrat dan lemak sehat diperlukan untuk sumber energi dan vitamin perlu diberikan untuk mencegah kelemahan akibat diet rendah protein. Selain itu mungkin juga untuk menghilangkan kehilangan vitamin larutan air melalui darah selama penanganan dialisis. Dan yang selanjutnya pembatasan natrium diunjukkan untuk mengurangi tekanan darah karena pasien IgG biasanya mengalami masalah hipertensi. Namun ditangani juga dengan berbagai obat hipertensi. Hiperklemia biasanya dicegah dengan penanganan dialisis yang adekuat, pengambilan kalium, dan yang ini pemantauan yang cermat terhadap kandungan kalium pada seluruh pengobatan secara oral maupun intravena. Pasien diharuskan diet rendah kalium. Kadang-kadang kayak perlu diberikan secara oral. Gangguan sistem saraf seperti kedutan, sakit kepala, aktivitas kejang harus segera dilaporkan dan pasien harus ditindak dengan cara mengurangi resiko jatuh dengan pemilihan tempat tidur yang mempunyai penghalang di masing-masing sisi, pemberian obat diazepam, intravena atau kalium atau phenytoin atau Dilantin biasanya diberikan untuk memberikan kejang yang diresepkan oleh dokter. Yang selanjutnya yaitu anemi, karena pada ginjal kronis ini ditangani oleh epogen atau eritropoietin manusia rekombinan. Epogen diberikan secara intravena atau subkutan selama 3 kali seminggu. Naiknya hematokrit memerlukan waktu 2 sampai 6 minggu. Sehingga epogen tidak diindikasikan untuk pasien yang memerlukan koreksi anemia dengan segera. Efek samping dari epogen sendiri mencakup hipertensi, terutama tahap awal, peningkatan bekuan pada tempat akses vaskuler, kejang, dan penipisan cadangan besi tubuh. Yang selanjutnya, pasien dengan gejala gagal ginjal kronis ini meningkat dirujuk ke pusat dialisis dan transplantasi sedini mungkin. Terus yang terakhir, mampu mempertahankan gaya hidup normal dengan penanganan konservatif. Untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri ada urin, darah, pilografi intravena, sisterouretrogram berkemih, USG, biopsi ginjal dan endoskopi ginjal nekrotik, dan EKG atau elektrokardiografi. Untuk pemeriksaan penunjang, satu yang urin biasanya terjadi pada olibria atau anuria yang kurang dari 400 sampai 24 jam, warnanya biasanya secara abnormal, urin keruh, berat jenis kurang 1,051 menetap pada 1,010 menunjukkan kerusakan ginjal berat. Kelainan kreatinin mungkin agak menurun, ditemukan protein derajat tinggi protein. Untuk darah yaitu ada food area introgen, produksi akhir dari metabolisme protein. Peningkatan pun dapat merupakan indikasi dehidrasi, kegagalan renal atau gagal ginjal. Untuk kreatininnya sendiri, produksi metabolisme otot dari pemecahan kreatinin otot dan kreatinin fosfat bila 50% nephron rusak, maka kadar kreatinin meningkat. Dan untuk elektrolytnya sendiri, natrium, kalium, kalsium, dan fosfat. Untuk hematologi ada hemoglobin, trombosit, hematokrit, dan leukosit. Dan untuk selanjutnya ada pilografi intravena, yaitu menunjukkan abnormalitas pelvis, ginjal, dan ureter. Pilografi ureter ini dilakukan bila dicurigai ada penyumbatan yang reversibel
interiogram ginjal, mengkaji alir ginjal, dan mengidentifikasi ekstravaskular massa. Untuk penunjang lainnya, nitroterogram berkemih untuk menunjukkan ukuran kandung kemih. Yang terakhir untuk ASG menunjukkan ukuran kandung kemih dan adanya massa vista penyembutan pada kemih bagian atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Hadi. Untuk selanjutnya pemeriksaan penunjang 6 di ginjal mungkin dilakukan secara endoskopi untuk menentukan sel jaringan untuk diagnosis histologis. 7 endoskopi ginjal, nefroskopi dilakukan untuk menentukan pelvis ginjal, keluar batu, hematuria, dan pengangkatan tumor selektif. 8 EKG mungkin abnormal menunjukkan ketidakseimbangan elektrolit dan asam basa, aritmia, hipertrofi, ventricle, dan tanda-tanda perikarditis. Haryono 2013. Slide, Mas. Konsep asuhan keperawatan. Pengajian fokus keperawatan yang perlu diperhatikan pada penderita gagal ginjal kronis menurut Dungus 2012 dan Schmeitzer dan Baer Saya ulang lagi, pengkajian fokus keperawatan yang perlu diperhatikan pada penderita gagal ginjal kronis menurut Dungus 2012 dan Schmeitzer ada berbagai macam, meliputi 1. Demografi, lingkungan yang tercemar, sumber air tinggi kalsium beresiko untuk gagal ginjal kronis. Kebanyakan menyerang umur 20-50 tahun, jenis kelamin lebih banyak perempuan, kebanyakan ras kulit hitam. 2. Riwayat penyakit dahulu, riwayat infeksi saluran kemih, penyakit peradangan vaskuler hipertensif, gangguan saluran penyambung, gangguan kongenital dan herediter, penyakit metabolik, nefropati, toksik, dan neuropati obstruktif. Riwayat kesehatan keluarga meliputi riwayat penyakit vaskuler hipertensi, penyakit metabolik, riwayat menderita penyakit gagal ginjal kronik. Slide, Mas. 4. Pola kesehatan fungsional. A. Pemeliharaan kesehatan. Personal hygiene kurang, konsumsi toksik, konsumsi makanan tinggi kalsium, urin, oksalat, fosfat, protein, kebiasaan minum suplemen, kontrol tekanan darah dan gula darah tidak teratur pada penderita tekanan darah tinggi dan diabetes mellitus. B. Pola nutrisi dan metabolik. Perlu dikasih adanya mual, muntah, anoreksia, intake cairan inadekuat, peningkatan berat badan cepat atau edema, penurunan berat badan, malnutrisi, nyeri ulu hati, rasa metabolik tidak sedap pada mulut, pernafasan amonia, penggunaan diuretik, demam karena sepsis dan dehidrasi. C. Pola eliminasi, penurunan frekuensi urin, oliguria, anuria, atau gagal tahap lanjut, abdomen kembung, diare konstipasi, perubahan warna urin. D. Pola aktivitas dan latihan, kelemahan ekstrim, kelemahan, Malaysia, keterbatasan gerak sendi. E. Pola istirahat dan tidur, gangguan tidur atau insomnia, gelisah atau somnolen. Mas. F. Pola persepsi sensori dan kognitif, rasa panas pada telapak kaki, perubahan tingkah laku, kedutan otot, perubahan tingkat kesadaran, nyeri panggul, sakit kepala, kramp atau nyeri kaki, memburuk pada malam hari, perilaku berhati-hati atau distraksi, gelisah dan penglihatan kabur, kejang sindrom, kaki gelisah, rasa kebas pada telapak kaki, kelemahan khususnya ekstremitas bawah, neuropati perifer, gangguan status mental, contoh penurunan lapangan perhatian, ketidakmampuan berkonsentrasi, kehilangan memori atau kacau. G. Persepsi diri dan konsep diri, perasaan tidak berdaya, tidak ada harapan, tidak ada kekuatan, menolak, ansietas, takut, marah, dan mudah terangsang.
perubahan kepribadian, kesulitan menentukan kondisi, contoh tak mampu bekerja dan mempertahankan fungsi peran. Pola reproduksi dan seksual, penurunan libido, amenorrea, infertilitas, impotensi, dan atrofi testikuler. Pengkajian fisik. A. Keluhan umum, nyeri pinggang. B. Tidak kesadaran kosmetis sampai koma. C. Pengukuran antropometri, meliputi berat badan menurun, lingkar lengan atas atau lila menurun. D. Tanda-tanda vital. Tekanan darah meningkat, suhu meningkat, nadi lemah, disritmia, pernapasan, kusmaul, tidak teratur. E. Kepala, mata, konjuktiva anemis, mata merah berair, penglihatan kabur, edema, periobital. Rambut mudah rontok, tipis dan kasar. Hidung, pernapasan cuping hidung, mulut ulserasi dan perdarahan, nafas bau amonia, mual muntah serta cegukan, peradangan gusi. F. Leher, pembesaran vena leher. G. Dada dan toraks. Penggunaan bantu pernafasan dangkal dan kusmol, serta krekel. Nafas dangkal, pneumonitis, edema pulmoner, friction rub perikardial. Abdomen, nyeri area pinggang atau asites. Genital, atrofisi testikuler dan amenorrea. C. Ekstremitas, kapiler refill tem lebih dari 3 detik, kuku rapuh dan kusam serta tipis, kelemahan pada tungkai, rasa panas pada telapak kaki, foot drop, kekuatan otot. K. Kulit, esimosis, kulit kering, bersisik, warna kulit abu-abu, mengkilat atau hiperpigmentasi, gatal, pruritas. Kuku tipis dan rapuh, memar atau purpura, dan edema. Diagnosa keperawatan. Hipervolemia, definisi peningkatan volume cairan intravaskuler, interstitel, dan atau intraseluler. Penyebab: 1. Gangguan mekanisme regulasi, 2. Kelebihan asupan cairan, 3. Kelebihan asupan natrium, 4. Gangguan aliran balik vena, 5. Efek agen farmakologi, gejala dan tanda mayor subjektif. Ortopnea, dyspnea, dan paroxysmal nocturnal dyspnea. Objektif: edema, anasarka, dan atau udem perifer. Berat badan meningkat dalam waktu singkat. Tujuan, hasil yang diharapkan dan kriteria evaluasi. Keseimbangan cairan meningkat. Kriteria hasil asupan cairan normal, keluaran urin meningkat. Intervensi dan tindakan keperawatan meliputi tindakan observasi, tindakan keperawatan mandiri, pendidikan kesehatan, kolaborasi, atau pelaksanaan program dokter. Manajemen hipervolemia. 1. Observasi, periksa tanda dan gejala hipervolemia. Identifikasi penyebab hipervolemia, monitor status hemodinamik, tekanan darah, MAP, CVP, PAP, PCVP, dan CO jika tersedia. Monitor intake dan output cairan, monitor tanda hemokonsentrasi, dalam kurung kadar natrium, bun, dan hematokrit berat jenis urin. Monitor kecepatan infus secara ketat, monitor efek samping diuretik. 2. Terapeutik. 1. Timbang berat badan setiap pada waktu yang sama. Batasi asupan cairan dan garam. Tinggikan kepala tempat tidur 3-40 derajat. Edukasi. Anjurkan melapor jika pengeluaran urin kurang dari 0,5 ml per kilogram badan dalam. Anjurkan melapor jika BP bertambah dalam sehari. Rasional tindakan observasi.
untuk mengetahui tanda dan gejala pada pasien, untuk mengetahui penyebab kelebihan cairan dan pasien, untuk mengetahui keseimbangan cairan, untuk melihat dan mengukur pemasukan dan pengeluaran cairan, bagi hasil pendukung untuk data penunjang, membatasi cairan yang masuk, mengukur seberapa banyak cairan yang dikeluarkan dengan terapi diuretik. Terapeutik meliputi untuk melihat perkembangan berat badan pasien, cairan yang melebihi dapat menumpuk di dalam tubuh dan batasi asupan garam dapat memicu kehausan. 2. Meningkatkan rasa nyaman dan mencegah penumpukan cairan. Jugular venous pressure JVP atau central venous pressure meningkat. Refleks hepatojugularis positif. Gejala dan tanda minor objektif dan subjektif. Distensi vena jugularis, terdengar suara nafas tambahan, hepatomegali, kadar HB turun, oliguria, intake lebih banyak daripada output, kelancaran positif, kongesti paru. Kondisi klinis terkait penyakit ginjal, gagal ginjal akut atau kronik, sindrom nefrotik, hipoalbumin, gagal jantung kognitif, kelainan hormon, penyakit hati, penyakit vena perifer, dan imobilitas. Ajarkan cara mengukur dan mencatat asupan dan keluaran cairan. Ajarkan cara membatasi cairan. 4. Kolaborasi meliputi kolaborasi pemberian diuretik, kolaborasi penggantian kehilangan kalium akibat diuretik, kolaborasi pemberian continuous renal replacement terapi. Pemantauan cairan. 1. Observasi, monitor frekuensi dan kekuatan nadi, monitor frekuensi nafas, monitor tekanan darah, monitor badan, monitor elastisitas atau turgor kulit, monitor jumlah waktu dan berat jenis urin, monitor kadar albumin dan protein total, identifikasi tanda-tanda hipervolemia. Dan selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Putri Dinarwati. Ya, berlanjut guys sama saya. Nah, yang kedua adalah diagnosa hipovolemia. Definisi penurunan volume cairan intravaskuler, interstisial, dan atau intraseluler. Penyebabnya kehilangan cairan aktif, kegagalan mekanisme regulasi, peningkatan permeabilitas kapiler, 4. Kekurangan indeks cairan, 5. Eksplorasi ada gejala minor subjektif, objektif, dan subjektif. Untuk kriteria hasilnya output urin normal, indeks cairannya membaik. Lalu manajemennya hampir sama yang tadi di atas, yaitu manajemen hipovolemia. Lalu lanjut Mas. Untuk yang kedua insensi yang ini. Lalu yang untuk intervensinya pemantauan cairan juga hampir sama kayak yang tadi di atas. Kalau yang untuk insersi intravena itu ada observasi dan terapeutik. Lanjut Mas. Untuk diagnosa selanjutnya ada kesiapan peningkatan keseimbangan cairan. Definisinya pola equilibrium atau volume cairan dan komposisi kimia cairan tubuh yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dan dapat ditingkatkan. Ada gejalanya, tanda mayornya ada di subjektif, objektif juga. Untuk kriteria hasilnya asupan cairan normal, tidak ada edema, tekanan darah normal. Untuk kriteria hasil yang keseimbangan elektrolitnya ada serum natrium, serum klorida, dan serum kalium dalam batas normal. Untuk intervensinya ada manajemen cairan, lalu ada pemantauan cairan. Lanjut Mas. Untuk intervensi pendukungnya edukasi
terapi cairan sama insersi intravena. Lanjut. Lalu untuk manajemennya, manajemen demam. Lanjut. Manajemen nutrisi dan manajemen medikasi. Lanjut, Mas. Dan pemantauan tanda-tanda vital. Lalu ada terapi intravena. Lanjut. Nah, untuk diagnosa selanjutnya adalah resiko hipovolemia. Definisinya beresiko mengalami penurunan volume cairan intravaskuler, interstisial atau intraseluler. Faktor resikonya kehilangan cairan secara efektif, gangguan absorpsi cairan, usia lanjut, kelebihan berat badan, kegagalan mekanisme regulasi, eksplorasi, kekurangan indeks cairan, efek agen farmakologis. Lalu tujuannya setelah dilakukan intervensi keperawatan, maka status cairan membaik. Kriteria hasilnya keseimbangan intake dan output tidak terganggu, berat badan stabil, tidak terganggu. Yang ketiga, mempertahankan urin sesuai dengan usia, berat badan. Keempat, indeks cairan tidak terganggu. Yang kelima, hematokrit tidak terganggu. Keenam, kelembapan membran mukosa tidak terganggu. Yang ketujuh, indeks cairan membaik. Untuk intervensinya, manajemen hipovolemia. Lanjut, Mas. Itu. Lalu diagnosa selanjutnya ada resiko ketidakseimbangan cairan. Definisinya berisiko mengalami penurunan, peningkatan, atau percepatan perpindahan cairan dari intravaskuler, interstisial, atau intraseluler. Dengan kriteria hasil, asupan cairan normal, tidak ada edema, tekanan darah normal. Lalu intervensi utamanya adalah manajemen cairan, pemantauan cairan. Hampir sama sih sama yang atas. Lalu next, Mas. Ada pemantauan tanda vital, pencegahan pendarahan, pengontrolan infeksi. Lanjut, Mas. Ini selanjutnya diagnosa resiko ketidakseimbangan elektrolit. Definisinya berisiko mengalami perubahan kadar serum elektrolit dengan kriteria hasil terbebas dari dehidrasi dan introspeksi air. Bunyi nafas bersih, tidak ada dyspnea atau ortopnea. Kadar elektrolit dalam tubuh normal, tanda-tanda vital dalam batas normal. Intervensinya pemantauan elektrolit, manajemen elektrolit. Lalu, Mas, lanjut. Lanjut. Sudah. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa di kolom chat saja. Kita langsung lanjut kelompok 2. Monggo kelompok 2. Izin menyela. Untuk kelompok berikutnya tidak usah dari anatomi fisiologinya sama penyakit gagal ginjalnya, tapi langsung ke masalah hematologinya. Misalnya contohnya kenapa kok pasien gagal ginjal itu anemi gitu, biar nggak terlalu panjang gitu, karena tadi di kelompok 1 kan sudah dijelaskan. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Nah, ini kami dari kelompok 2, yaitu membahas asuhan keperawatan pada gangguan sistem hematologi anemia, yang terdiri dari saya sendiri Roshayani, ada Ibu Mas Diana Damanik, Ibu Yunistia Munte, Ibu Rusmiwati, Pak Puji Santoso, Bu Budi Pajarwati, Ibu Tanti Anggi Wulandari, dan Ibu Erwina Tanjung.
latar belakang, hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah serta jaringan yang membentuk darah. Darah merupakan bagian penting dari sistem transport. Darah merupakan jaringan yang berbentuk cairan yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu plasma darah dan bagian corpus pulih. Bisa dilanjutkan oleh Ibu Rusmiwati? Baik, tujuan 1 memenuhi salah satu tugas mata kuliah keperawatan hemodialisa, 2 mengetahui proses terjadinya anemia, 3 mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien dengan anemia. Lanjut. Pengertian anemia. Anemia adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. Hal ini mengakibatkan pada penurunan kapasitas pengangkut oksigen oleh darah. Anemia biasanya terdeteksi atau sedikitnya dapat dipastikan setelah pemeriksaan darah untuk mengetahui kadar sel darah merah, hematokrit, dan hemoglobin. Lanjut slide. Etiologi anemia. Menurut Blumen dan Surdat 2001, beberapa penyebab anemia secara umum antara lain: 1. Secara fisiologi, anemia terjadi bila terdapat kekurangan jumlah hemoglobin untuk mengangkut oksigen ke jaringan. 2. Akibat dari sel darah merah yang prematur atau penghancuran sel darah merah yang berlebihan. 3. Produksi sel darah merah yang tidak mencukupi. 4. Faktor lain meliputi kehilangan darah, kekurangan nutrisi, faktor keturunan, penyakit kronis, dan kekurangan zat besi. Lanjut, Yunistia Munte. Patofisiologi anemia. Timbulnya anemia mencerminkan adanya kegagalan sumsum atau kehilangan sel darah merah secara berlebihan atau keduanya. Kegagalan sumsum dapat terjadi akibat kekurangan nutrisi, pajanan toksik, invasi tumor, atau kebanyakan akibat penyebab yang tidak diketahui. Sel darah merah dapat hilang melalui perdarahan atau hemolisis, destruksi. Hal ini dapat akibat defek sel darah merah yang tidak sesuai dengan ketahanan sel darah merah yang menyebabkan destruksi sel darah merah. Manifestasi klinis, gejala anemia menurut Handayani tahun 2008 sangat bervariasi, tetapi pada umumnya dapat dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu pertama, gejala umum anemia. Gejala umum atau sindrom anemia adalah gejala yang timbul pada semua jenis anemia pada kadar hemoglobin yang sudah menurun sedemikian rupa di bawah titik tertentu. Yang kedua, gejala khas masing-masing anemia. Gejala khas yang menjadi ciri dari masing-masing jenis anemia adalah anemia defisiensi besi, anemia defisiensi asam folat, anemia aplastik, dan anemia hemolitik. 3. Gejala akibat penyakit dasar. Gejala ini timbul karena penyakit-penyakit yang mendasari tersebut, misalnya anemia defisiensi besi yang disebabkan oleh infeksi cacing tambang. Pemeriksaan penunjang pada pemeriksaan laboratorium hematologis dilakukan secara bertahap. Yang pertama, tes penyaring. Kedua, pemeriksaan rutin. 3, pemeriksaan sumsum tulang. 4, pemeriksaan atas indikasi khusus. Yang kemudian pemeriksaan penunjang lainnya seperti biopsi kelenjar, dilanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi, radiologi, torak, bone survey, USG atau limfangiografi, pemeriksaan sitogenetik, pemeriksaan biologi molekuler, PCR, dan FIS6. Lanjutnya. Untuk pathway-nya, kekurangan kadar Fe, kemudian kurangnya vitamin B12 atau asam folat, ketidakadekuatan absorpsi fat B12 atau asam folat, hemolisis atau perdarahan, kemudian mengakibatkan berkurangnya volume darah, hemoglobin atau eritrosit. Kemudian GGK juga menyebabkan penurunan produksi hormon eritropoietin, kemudian penurunan seri eritrosit, mengakibatkan berkurangnya volume darah, hemoglobin dan eritrosit. Kemudian mengakibatkan kadar hemoglobin menurun. Akibat penurunan O2 ke jaringan, otak menjadi jaringan cerebral, kemudian mengakibatkan pusing, lemah, dan gelisah, kemudian terjadi risiko cedera. Kemudian pada paru, terjadi vasokonstriksi pembuluh darah di paru, kemudian terjadi peningkatan kompensasi
paru, kemudian terjadi takikardi, sesak napas, dyspnea, kemudian terjadi pola napas tidak efektif. Untuk muskuloskeletal, terjadi penurunan suplai O2 atau nutrisi ke otot, kemudian lemah, letih, cepat lelah, lesu, aktivitas berkurang, akan terjadi intoleransi aktivitas, kemudian pada pencernaan, aliran darah berkurang, mengakibatkan peningkatan metabolisme tubuh, mukosa bibir kering, berat badan menurun, mual atau muntah, anoreksia, terjadi defisit nutrisi, kemudian penurunan kemampuan absorpsi, kemudian terjadi penurunan bising usus, bentuk feses keras, masalah keperawatannya konstipasi, kemudian di perifer, perubahan fungsi tubuh akibat mekanisme kompensasi terhadap anemia, sianosis, pucat, akral dingin, kemudian masalah keperawatannya perfusi perifer tidak efektif. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Puji Santoso. Pengkajian. 1. Biodata yang meliputi identitas pasien ketika masuk rumah sakit. 2. Keluhan utama, kelemahan, kelelahan, malaise. 3. Pemeriksaan fisik. A. Aktivitas harus istirahat. B. Sirkulasi. C. Integritas ego. D. Eliminasi. E. Makanan atau cairan. F. Neurosensori. G. Nyeri atau kenyamanan. H. Pernapasan. I. Seksualitas. Diagnosa keperawatan. 1. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas dyspnea. 2. Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin, didasarkan warna kulit pucat. 3. Defisit nutrisi berhubungan dengan meningkat kebutuhan metabolisme, didasarkan membran mukosa lembab. 4. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, didasarkan kelelahan. 5. Konstipasi berhubungan dengan penurunan motilitas gastrointestinal berhubungan dengan peristaltik usus menurun. 6. Risiko cedera berhubungan dengan ketidaknormalan profil darah. Baik, akan saya lanjutkan. Intervensi keperawatan. 1. Diagnosa keperawatan. 1. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas ditandai dengan dyspnea. Kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam dapat diperoleh dengan kriteria hasil pola nafas. 1. Dyspnea menurun. 2. Penggunaan otot bantu nafas menurun. 3. Frekuensi nafas membaik. 4. Kedalaman nafas membaik. Intervensi keperawatan, manajemen jalan nafas, observasi, monitor pola nafas, dalam kurung frekuensi, kedalaman, usaha nafas. 2. Monitor bunyi nafas tambahan, misalnya gurgling, mengi, wheezing, bronki, kering. 3. Monitor sputum. Terapeutik, posisikan semi-flower atau flower. 2. Berikan minuman hangat. 3. Lakukan fisioterapi dada jika perlu. 4. Berikan oksigen jika perlu. Edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak kontraindikasi. 2. Ajarkan teknik batuk efektif. Kolaborasi. 1. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Lanjut. Pemantauan respirasi, observasi, monitoring. 1. Monitoring frekuensi, irama, kedalaman, dan bunyi nafas. 2. Monitor pola nafas, misalnya bradypnea, tachypnea, hiperventilasi, dan lain-lain. 3. Palpasi kesimetrisan ekspansi paru. 4. Auskultasi bunyi nafas. 5. Monitor saluran oksigen. Terapeutik. 1. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. 2. Dokumentasi hasil pemantauan. Edukasi.
1. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. 2. Informasikan hasil pemantauan. Lanjut, Mbak. 2. Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin ditandai dengan warna kulit pucat. Kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam dapat diperoleh dengan kriteria hasil perfusi perifer. 1. Denyut nadi perifer meningkat. 2. Warna kulit pucat menurun. 3. Akral membaik. 4. Kulit membaik. Intervensi keperawatan, perawatan sirkulasi, observasi. 1. Periksa sirkulasi perifer, misal nadi perifer, edema, pengisapan kapiler, warna, suhu, angkel brachial index. 2. Identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi, misal diabetes, perokok, dan lain-lain. Terapeutik. 1. Hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area keterbatasan perfusi. 2. Lakukan pencegahan infeksi. 3. Lakukan hidrasi. Edukasi. 1. Anjurkan melakukan perawatan kulit yang tepat. Dilanjut dengan Ibu Diana. Berikutnya, manajemen sensasi perifer I06195, observasi. Yang pertama, identifikasi penyebab perubahan sensasi. Yang kedua, monitor terjadinya parestesia jika perlu. Yang ketiga, monitor perubahan kulit. Kolaborasi, yang pertama, kolaborasi pemberian analgesik jika perlu. Diagnosa keperawatan yang ketiga yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme ditandai dengan membran mukosa lembab. Kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, dapat diperoleh dengan kriteria hasil status nutrisi L03030. Yang pertama, porsi makan yang dihabiskan meningkat. Yang kedua, nafsu makan membaik. Yang ketiga, bising usus membaik. Yang keempat, membran mukosa membaik. Intervensi keperawatan, manajemen nutrisi I03119. Observasi. Yang pertama, identifikasi status nutrisi. Yang kedua, monitor asupan makanan. Yang ketiga, monitor berat badan. Yang keempat, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Terapeutik. Yang pertama, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Yang kedua, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Yang ketiga, berikan suplemen makanan jika perlu. Edukasi, anjurkan posisi duduk jika mampu. Kolaborasi, yang pertama, kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, misalnya pereda nyeri jika perlu. Yang kedua, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Diagnosa keperawatan yang keempat yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan ditandai dengan kelelahan. Kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam dapat diperoleh dengan kriteria hasil toleransi aktivitas L05047. Yang pertama, kekuatan tubuh bagian atas meningkat. Yang kedua, kekuatan tubuh bagian bawah meningkat. Yang ketiga, kemudahan melakukan aktivitas sehari-hari meningkat. Intervensi keperawatan, manajemen energi I05178. Observasi. Yang pertama, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Yang kedua, monitor kelelahan fisik dan emosional. Yang ketiga, monitor pola dan jam tidur. Terapeutik. Yang pertama, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus. Yang kedua, lakukan latihan rentang gerak pasif atau aktif. Yang ketiga, berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Edukasi. Yang pertama, anjurkan tiara baring. Yang kedua, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Kolaborasi, yaitu yang pertama, kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Diagnosa keperawatan yang kelima yaitu konstipasi berhubungan dengan penurunan motilitas gastrointestinal berhubungan dengan peristaltik usus menurun. Kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, dapat diperoleh dengan kriteria hasil eliminasi fekal L04033. Yang pertama, kontrol pengeluaran feses meningkat. Yang kedua, mengejan saat defekasi menurun. Yang ketiga, peristaltik usus membaik. Intervensi keperawatan, manajemen konstipasi I04155. Observasi, yang pertama periksa tanda gejala konstipasi, yang kedua periksa pergerakan usus, karakteristik feses. Yang ketiga, identifikasi faktor risiko konstipasi. Yang keempat, monitor tanda gejala ruptur usus atau peritonitis. Terapeutik, yang pertama,
anjurkan diet tinggi serat. Yang kedua, lakukan masas abdomen jika perlu. Yang ketiga, lakukan evakuasi feses secara manual jika perlu. Yang ketiga, berikan enema atau irigasi jika perlu. Edukasi yang pertama, jelaskan etiologi masalah dan alasan tindakan. Yang kedua, anjurkan peningkatan asupan cairan jika tidak ada kontraindikasi. Kolaborasi yang pertama itu kolaborasi penggunaan obat pencahar jika perlu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Erwina. Diagnosa keperawatan ke-6, resiko cedera berhubungan dengan ketidaknormalan profil darah. Kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam dapat diperoleh dengan kriteria hasil 1. Toleransi aktivitas meningkat. 2. Kejadian cedera menurun. Ekspresi wajah kesakitan menurun. Intervensi keperawatan, pencegahan cedera. Observasi 1. Identifikasi area lingkungan yang berpotensi menyebabkan cedera. Terapeutik 1. Sediakan pencahayaan yang memadai. 2. Sosialisasikan pasien dan keluarga dengan lingkungan rawat. 3. Sediakan pispot atau urinal untuk eliminasi di tempat tidur jika perlu. 4. Pastikan barang-barang pribadi mudah dijangkau. 5. Pertahankan posisi tempat tidur di posisi terendah saat digunakan. 6. Pastikan roda tempat tidur atau kursi dalam keadaan terkunci. 7. Gunakan pengaman tempat tidur sesuai dengan kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan. 8. Diskusikan bersama anggota keluarga yang dapat mendampingi pasien. 9. Tingkatkan observasi dan pengawasan pasien sesuai kebutuhan. Edukasi, jelaskan alasan intervensi pencegahan jatuh pada pasien dan keluarga. 2. Anjurkan berganti posisi secara perlahan dan duduk selama beberapa menit. Kesimpulan, berdasarkan uraian pada pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Anemia adalah berkurangnya jumlah eritrosit serta jumlah hemoglobin dalam 100 ml darah. Etiologi anemia karena cacat sel darah merah, karena kekurangan gizi, karena perdarahan, karena autoimun. Patofisiologi anemia atau timbulnya anemia mencerminkan adanya kegagalan sumsum atau kehilangan sel darah merah secara berlebihan atau keduanya. Terima kasih. Terima kasih pada kelompok 2. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, monggo di kolom chat. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa lanjut ke kelompok 3, Kak Bu Parida. Apakah sampai kelompok 2, mengingat ini mau maghrib Bu di sini. Kelompok 3 dulu deh. Nggih, Bu. Nggih, monggo yuk yang ini dikritisi mungkin diagnosisnya pas atau belum, atau tadi makalahnya sudah cocok dengan yang diminta atau belum gitu, Bapak Ibu, monggo. Nek diem semua nanti berarti nggak ada yang nyimak. Monggo Bu Yulia. Monggo teman-teman, jika ada pertanyaan bisa di kolom chat untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3 ya teman-teman. Monggo dipersilahkan untuk kelompok 3 dipresentasikan. Monggo teman-teman untuk kelompok 3. Jika kelompok 3 belum siap, bisa ke kelompok 4. Ya, Mbak. Silakan Mbak Ima. Mbak, kami dari kelompok 4 dengan asuhan keperawatan gangguan mineral tulang dengan pasien chronic kidney disease atau CKD. Dengan anggota ada Mbak Bella, Mbak Widya, Mbak Herlina, Mbak Mai Melani, Mbak Murtika, Ibu Eduardo, dan saya sendiri Ima Dewi.
Pengertian ginjal adalah sepasang organ berbentuk kacang panjang 4-5 inci di belakang rongga perut atau antara rongga perut dan otot punggung, tepat di atas garis punggung di kedua sisi tulang belakang. Ginjal memiliki peranan fungsi meliputi menjaga keseimbangan air dalam tubuh, mempertahankan tekanan osmotik cairan tubuh yang tepat, terutama dengan mengatur keseimbangan air, membantu menjaga keseimbangan asam basa yang tepat dalam tubuh, dan menghasilkan eritropoetin yang merangsang produksi sel darah merah. Penyakit ginjal kronis yaitu penyakit yang mempengaruhi struktur dan fungsi ginjal. Penyakit ginjal kronis dapat didiagnosis berdasarkan kerusakan atau pengurangan ginjal atau albuminuria, atau fungsi ginjalnya menurun selama 3 bulan atau lebih. Penyakit ginjal kronis adalah penyakit yang fungsi ginjalnya mengalami penurunan irreversibel. Pada awalnya hanya muncul sebagai anomali biokimia, akhirnya kehilangan fungsi ekskresi, metabolisme ginjal, dan endokrin. Etiologinya dari penyakit ginjal kronis diantaranya yang pertama penyakit infeksi tubuh interstitial, yang kedua penyakit vaskular hipertensi, gangguan jaringan ikat, gangguan kongenital dan herediter, penyakit metabolik, pati toksik, dan nefropati obstruksi. Pada tahap awal penyakit ginjal kronis terjadi cadangan daya ginjal yang hilang. Ketika fungsi ginjal menurun, metabolisme yaitu protein yang biasanya diekskresikan dalam urin menumpuk di dalam darah. Hal ini menyebabkan uremia dan mempengaruhi sistem dalam tubuh karena banyaknya sampah metabolisme sehingga ginjal harus bekerja lebih keras. Dalam situasi ini, laju filtrasi glomerulus atau GFR masih normal atau dapat meningkat lebih lanjut. Setelah itu, fungsi nefron secara perlahan. Mohon maaf Mbak Ima, di slide Mbak biar ini besar lihat. Oh iya Bu. Menyebabkan uremia atau GFR masih normal atau dapat meningkat lebih lanjut. Setelah itu, fungsi nefron secara perlahan menurun. Hal ini ditandai dengan peningkatan serum kreatinin dan urea. Nilai GFR sampai 60%, pasien belum mengeluh. Kemudian tetap ureum kreatinin dan serum meningkat. Dengan nilai GFR 30%, pasien mengeluh lemas, kehilangan nafsu makan, mual, dan nokturia. Dengan nilai GFR kurang dari 30%, pasien mulai menunjukkan gejala uremia seperti gangguan metabolisme, tekanan darah tinggi, anemia, pruritus, mual, dan muntah. Dalam hal ini, pasien rentan terhadap infeksi saluran pernafasan, hipovolemia, infeksi saluran kemih, dan saluran cerna, serta ketidakseimbangan elektrolit cairan seperti natrium dan kalium. Pasien penyakit ginjal kronis dengan nilai GFR kurang dari 15% memerlukan terapi pengganti ginjal seperti cuci darah atau transplantasi ginjal karena sudah menimbulkan gejala dan komplikasi yang serius. Pada kondisi ini, pasien dikatakan dalam stadium gagal ginjal. Stadium gagal ginjal kronis, stadium 1, kelainan ginjal ditandai dengan nilai GFR normalnya lebih dari 90 per menit atau 1,73. Kemudian stadium 2, kelainan ginjal, nilai GFR antara 60 sampai 89. Stadium 3 dibagi menjadi 3A dan 3B, diantaranya stadium 3A, kelainan ginjal dengan nilai GFR antara 45 sampai 89. Sedangkan untuk stadium 3B, kelainan ginjal dengan nilai GFR. Kemudian stadium 4, kelainan ginjal GFR antara 15 sampai 29. Dan stadium 5, kelainan ginjal dengan nilai GFR kurang dari 15%. Disfungsi ginjal atau gagal ginjal akhir. Kemudian untuk manifestasi klinisnya, antara lain gastrointestinal, ditandai dengan mual, kemudian kardiovaskuler, ditandai dengan hipertensi, gagal jantung. Untuk sistem pernafasan, ditandai dengan sesak nafas, efusi pleura. Kemudian integumen, ditandai dengan kulit kering, gatal-gatal. Neurologis ditandai dengan neuropati perifer,
Muskuloskeletal ditandai dengan nyeri tulang. Pemeriksaan penunjang, yang pertama pemeriksaan darah, ada darah lengkap, urium, kreatinin, natrium, kalium, dan albumin. Kemudian ada pemeriksaan urin, USG, histouretrogram berkemih. Tes ini dilakukan untuk menilai penyebab kapasitas kandung kemih dan fungsi neuromuskular kandung kemih, tekanan uretra, dan disfungsi kandung kemih. Pielogram intravena, tes radiasi dilakukan untuk memvisualisasikan seluruh saluran ginjal untuk mengidentifikasi ukuran, bentuk, dan fungsi ginjal yang abnormal, serta untuk mendeteksi adanya batu ginjal, tumor, dan kista. Serangkaian pemeriksaan sinar X dilakukan dengan menyuntikkan zat. Komplikasi dari anemia, perikarditis, hipertensi, hiperkalemia, dislipidemia, dan penyakit mineral dan gangguan tulang. Penata laksanaannya, menstabilkan keseimbangan antara cairan dan elektrolit, berikan cairan sesuai kebutuhan untuk menjaga sirkulasi yang tepat, berikan diuretik untuk mengurai kelebihan cairan, kemudian memperbaiki keseimbangan elektrolit, mendukung fungsi kardiovaskuler, batasi kelebihan cairan, mengontrol tekanan darah tinggi atau obat antihipertensi, dan menjaga sirkulasi. Mencegah infeksi, bisa diberikan antibiotik, kemudian hindari prosedur invasif, memperbaiki status gizi, diantaranya protein yang tepat, nutrisi enteral sesuai kebutuhan, dan multivitamin, mengontrol perdarahan dan anemia, produk darah atau eritropoietin rekombinan, lakukan dialisis, lakukan transplantasi ginjal jika perlu. Diagnosa keperawatan, yang pertama ada pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas dyspnea. Kemudian yang kedua nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, jadi mengeluh nyeri dan tampak meringis. Yang ketiga intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, dirinya intervensi keperawatannya untuk pola nafas tidak efektif, monitor pola nafas, monitor adanya sumbatan jalan nafas, posisikan semi-fowler, edukasi di rumah untuk menyiapkan O2 bila perlu, kolaborasi dalam menentukan dosis oksigen. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis, identifikasi lokasi, karakteristik, frekuensi, kualitas, kemudian identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nonverbal, dan ajarkan teknik non-farmakologis seperti kompres hangat atau dingin. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, identifikasi gangguan fungsi tubuh mengakibatkan kelelahan, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas, lakukan latihan tentang gerak pasif dan aktif, fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak berpindah atau berjalan, dan anjurkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Baik, terima kasih. Demikian kami dari kelompok 4. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kelompok 4. Mungkin teman-teman ada yang bertanya. Ini teman-teman ada pertanyaan untuk kelompok 2 dari Mbak Ike Hesti. Bagaimana cara kita mendeteksi pasien anemia dengan tidak ditandai perdarahan, tetapi hemoglobinnya semakin turun? Terima kasih. Mungkin teman-teman dari kelompok 2 bisa menjawab. Mungkin mencoba menjawab ya Mbak, seperti sudah kami share juga di kolom chat. Biasanya kalau itu kan bisa kita lihat kepada pasien itu pasti nampak pucat, kuku, terus kemudian kelopak mata bagian dalam, kelopak mata bawah bagian dalam juga tampak pucat.
kuku-kuku, telapak tangan juga tampak pucat. Biasanya kalau kita lihat seperti ini, kita bisa langsung lapor ke dokter. Dari situ dokter bisa menilai apa yang harus dilakukannya, misalnya memberi apis untuk pemeriksaan darah lengkap dan lain sebagainya. Mungkin itu coba menjawab. Mungkin ada yang dari kelompok lain, dari anggota kelompok lain maksudnya untuk membantu menjawab, melengkapi. Bagaimana Mbak Ika Hesti atas jawaban dari kelompok 2? Mungkin dari kelompok 2 atau teman-teman dari kelompok 2 ada yang mau menambahkan? Baik, saya coba menambahkan sedikit ya Mbak ya. Untuk mendeteksi anemia tanpa perdarahan itu biasanya dokter akan melakukan beberapa tes seperti menghitung darah lengkap atau mengukur jumlah sel darah merah. Nah, itu juga bisa, atau bahkan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti ada jantung berdebar atau napas pendek yang dapat terjadi pada pasien anemia yang cukup berat, atau tes yang lain seperti mengukur kadar zat besi dalam darah dan kadar protein yang menyimpan zat besi dalam tubuh, serta mengukur jumlah sel darah merah yang tidak matang atau retikulosit yang biasanya rendah pada anemia defisiensi zat besi. Untuk pemeriksaan penunjang bisa seperti pemeriksaan feses, endoskopi, dan USG panggul dapat dilakukan untuk memastikan penyebab anemia. Dengan melakukan tes ini mungkin dan pemeriksaan ini dokter bisa mendeteksi anemia tanpa adanya perdarahan dan menentukan penyebab dengan lebih akurat. Itu saja yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2. Mungkin dari Mbak Hesti, bagaimana atas jawaban dari kelompok 2? Mungkin teman-teman dari kelompok 1, 2, dan 4 yang sudah presentasi. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya kepada kelompok 1 dan kelompok 4. Monggo bisa di kolom chat atau bisa diomongin langsung. Ayo, monggo ada tidak? Kalau tidak ada berarti semua udah paham ya. Besok kalau diujikan berarti semua udah bisa karena gak ada yang tanya. Ya, ada yang mau ditanyakan satu, Bu. Kenapa, Bu? Tadi ada yang mau ditanyakan satu, Bu. Untuk kelompok 1, salah satu cairan elektrolit yang ada dalam tubuh itu salah satunya adalah klorida. Dan apa saja sebenarnya gejala yang sering ditunjukkan pada pasien hipokloremia? Itu aja yang mau saya tanya, Bu. Terima kasih. Bisa diulangkah Mbak Ros? Oh ya, salah satu cairan elektrolit dalam tubuh yaitu klorida. Jadi karena adanya klorida dalam tubuh cairan elektrolit klorida ini, apa saja gejala yang sering ditunjukkan pada pasien yang hipokloremia?
Dari kelompok 1 ada pertanyaan dari Mbak Ros. Bagaimana bisa menjawab? Monggo teman-teman dari kelompok 1 apakah bisa gantian menjawab? Yuk, kelompok 1 segera, monggo. Nanti keburu maghrib. Ada satu lagi pertanyaan untuk kelompok 1 dari Mbak Yunistia. Kalau hasil elektrolit darah pasien salah satunya hasil kaliumnya tinggi, kemudian untuk penata laksanaannya atau terapinya apa saja? Apa ya? Apakah pasien disarankan untuk HD saja, langsung HD gitu? Pertanyaan dari untuk kelompok 1 dari Mbak Yunisti. Baik, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Bu Rosa tadi, gejala yang ditimbulkan jika hipoklorida ya. Gejalanya bisa jadi sakit perut, mual, perut mules, diare, bisa juga muncul gejala rambut rontok, sulit mencerna makanan, kuku yang lemah dan rapuh, kelelahan, infeksi saluran cerna, kemudian masalah neurologi seperti mati rasa, kesemutan, dan perubahan penglihatan. Begitu, Bu Rosa. Bagaimana Mbak Ros dari kelompok 1 jawabannya? Hipokloremia ya, Mbak? Hipo berarti kekurangan ya, Mbak? Bukan hiperkloremia. Iya, hipo. Oh ya, oke, makasih. Iya, sama-sama, Kak Ros. Untuk kelompok 1 masih ada satu pertanyaan dari Mbak Yunistia. Monggo, anggota lainnya bisa menjawab membantu. Coba, Mbak Yuli, saya dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Yunistia. Untuk hasil elektrolit darah itu menunjukkan kadar kalium yang tinggi. Untuk penelaatannya itu tergantung dari tingkat keparahannya dan penyebabnya dari hemodialisnya sendiri. Tindakannya yaitu meliputi penghentian obat. Jika hiperklemia disebabkan oleh obat-obatan tertentu, akan meningkatkan kadar kalium dalam darah. Dokter juga dapat menghentikan atau menyesuaikan dosis obat tersebut. Yang kedua, bisa menggunakan pemberian kalium. Kalsium intravena dapat diberikan untuk melindungi jantung dari efek hiperklemia. Yang ketiga, ada pemberian insulin atau glukoma. Karena insulin sendiri dapat membantu menggerakkan kalium dari dalam sel ke dalam aliran darah. Biasanya diberikan bersama dengan glukosa untuk mencegah hipoglikemia. Yang keempat, bisa memberikan pemberian bikarbonat untuk membantu menggeser kalium ke dalam sel untuk meningkatkan ekstrasi kalium oleh ginjal. Dan yang kelima, bisa penggunaan resin
pertukaran ion. Di sini itu untuk polistiren, sulfat, kalsium dapat digunakan untuk mengikat kalium dalam saluran pencernaan dan dapat mengeluarkan dari tubuh. Dan yang terakhir, HD atau hemodialisis. Ini untuk pilihan terakhir, jika hiperklemia sangat parah dan tidak responsif terhadap tindakan medis lainnya, ini bisa dilakukan untuk menghilangkan kalium secara langsung dari darah. Dan untuk tindakan hemodialisis ini juga dibuat berdasarkan dari evaluasi kondisi pasien terhadap respon tindakan pengobatan lainnya. Barangkali kelompok 1 ada yang mau menambahkan? Monggo untuk kelompok 1, mungkin ada yang menambahkan teman-temannya. Atau dari Mbak Yunistia, apakah sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 1? Jadi intinya ini koreksi dulu ya Mbak ya, baru kalau misalnya nggak respon tubuhnya, kaliumnya nggak turun, berarti langsung HD gitu ya? Iya Mbak. Oh iya. Jadi kita lihat dulu respon dari pasiennya itu sendiri dan dari terapi-terapi yang sudah diberikan. Siap. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak. Monggo teman-teman, mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 4 dari semua kelompok dari 7 kelompok yang kita punya. Sambil menunggu pertanyaan untuk kelompok 4, ini ya, karena sudah malam, mungkin saya sedikit mengulas ya. Yang pertama berkaitan dengan tadi pertanyaan, apa tadi? Kalau terjadi hiperklorida gitu ya. Karena pada pasien dengan gagal ginjal itu sering ya mengalami gangguan klorida. Itu disebabkan karena apa? Karena kadar klorida di dalam tubuh itu kan diatur oleh ginjal. Sehingga pada saat ginjal itu mengalami kerusakan, maka menjadi terganggu untuk keseimbangan klorida. Selain itu, berarti kita juga harus ingat fungsi dari klorida. Klorida itu kan fungsinya untuk menjaga keseimbangan pH di dalam darah, serta dia akan meneruskan impuls-impuls sistem saraf gitu ya. Sehingga pada saat terjadi ketidakseimbangan kadar klorida di dalam darah, pastinya akan mengakibatkan gangguan pH darah ya. Kalau dia berlebih, itu bisa mengakibatkan asidosis metabolik ataupun alkalosis respiratorik. Ya, kemudian yang kedua kalau berlebih juga bisa mengakibatkan gangguan sistem saraf ya. Kemudian kalau tadi yang ditanyakan apabila terjadi kekurangan itu karena klorida ini juga dia akan menjaga keseimbangan di dalam sistem pencernaan, maka pasien dengan hipokloremia itu juga akan mengalami, tadi sudah disampaikan, bisa diare, muntah yang terus-menerus gitu ya. Kemudian bisa juga karena gangguan paru-paru ya seperti emfisema, kemudian pada pasien gagal jantung dan sebagainya. Oke. Itu kemudian yang kedua berkaitan dengan kalium. Nah, pada pasien-pasien dengan gagal jantung ini juga gagal ginjal ini juga sering mengalami hiperkalemia ya.
Nah, padahal kalium di dalam darah kalau dia berlebih ataupun kurang itu sama-sama berbahaya gitu ya. Oke. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal baik akut ataupun kronis itu seringkali mengalami hiperkalemia ya, di mana kalium ini merupakan mineral yang memiliki peran yang penting, terutama adalah bagaimana menjaga fungsi otot, kemudian saraf, jantung, dan pada saat terjadi kelebihan kalium di dalam tubuh, itu kan tubuh punya autoregulasi. Ya, autoregulasinya adalah kelebihan itu akan dibuang melalui urin. Nah, pada saat terjadi kerusakan pada ginjal, tentunya kan tidak bisa kalium yang kelebihan tadi dibuang melalui urin karena fungsi filtrasi maupun sekresi di ginjal itu rusak. Karena nefron-nefronnya mengalami kerusakan, sehingga itu yang menyebabkan pasien-pasien gagal ginjal itu sering mengalami hiperkalemia. Nah, apa efeknya kalau terjadi hiperkalemi pada pasien-pasien tersebut? Nah, tentunya karena tadi fungsi kalium itu untuk apa? Untuk fungsi jantung, ya kalau terjadi hiper berarti kerja jantung menjadi meningkat ya. Nah, jantung itu akan bisa mengalami disritmia ya. Bahkan bisa saja sampai terjadi ventricle fibrilasi. Nah, kalau ini terus berlanjut fibrilasi, tentunya ini akan mengakibatkan Noel, terjadinya henti tunggu jantung. jangan pakai motor dulu, tunggu papi dulu mau beli gas. Iya, Bu. Mau beli gas. Siap. Ya, kemudian berikutnya itu fungsi apa? Untuk fungsi otot ini karena terjadinya kelebihan kalium di dalam tubuh, maka bisa juga mengakibatkan terjadinya kontraktilitasnya menjadi meningkat. Nah, bisa terjadi kejang dan sebagainya. Nah, pada pasien-pasien hiperkalemi yang dibiarkan terus-menerus gitu ya, tidak ditangani segera, itu maka sangat beresiko untuk terjadi kondisi kegawat daruratan ya, terutama yang ventricle fibrilasi dan henti jantung. Jadi memang harus segera ditangani. Itu kemudian untuk keseluruhan dari kelompok itu ya, mungkin ada sedikit kesalahan ya, kesalahan persepsi atau gimana. Nah, sebenarnya untuk tugasnya ini kan efek jangka panjang pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisis dilihat dari cairan dan elektrolit. Berarti apa dampaknya pada pasien yang menjalani hemodialisis ini, cairan dan elektrolitnya. Itu untuk kelompok 1 tadi masih membahasnya adalah gagal ginjal secara umum. Belum ke spesifik dampak cairannya gitu ya. Oke, kemudian masalah yang ditimbulkan kalau untuk khusus cairannya, kalau pasien yang hemodialisis itu kan harus kita awasi jangan sampai pasiennya juga hipovolemia. Nah, kalau pasien gagal ginjal itu kan pada umumnya dia akan mengalami hipervolemia. Nah, tapi karena dengan menjalani HD itu cairan itu dikeluarkan, kalau misalnya asupannya tidak seimbang atau kita tidak mengukur, ternyata banyak cairan yang keluar, pasien bisa menjadi hipovolemia. Ini juga akan bahaya bagi pasien. Kemudian yang untuk anemia, anemia ini bahasnya adalah anemia secara umum, bukan pada pasien gagal ginjal yang mengalami anemia. Gagal ginjal, dia menjalani hemodialisis, itu kenapa kok terjadi anemia gitu kan? Berarti kan dikaitkan dengan tadi kan jadi pertanyaannya kenapa
nggak perdarahan tapi kok HB-nya rendah. Nah, kita ingat bahwa yang mengakibatkan anemia itu tidak hanya karena kehilangan darah, ya. Pada pasien gagal ginjal itu karena kerusakan nefron-nefron ginjal, maka di ginjal itu tidak bisa memproduksi hormon eritropoietin, ya, atau sedikit memproduksinya. Nah, fungsinya untuk apa? Hormon eritropoietin ini, hormon eritropoietin ini berfungsi sebagai pembentuk sel darah merah. Nah, apabila ginjalnya rusak, produksi eritropoietinnya sedikit, maka sel darah merah ini tidak bisa terbentuk sehingga jumlahnya sedikit. Yang kedua, pada pasien-pasien gagal ginjal karena ureumnya itu meningkat, nah ureum itu akan menyebabkan sel darah merah itu dia akan menjadi lisis. Jadi sebelum sel darah merah itu matur, itu sudah hancur, ya, sehingga mengakibatkan kadar hemoglobin itu menjadi menurun. Nah, nanti untuk kelompok-kelompok yang belum maju, berarti silahkan nanti dicek kembali apakah sudah sesuai untuk apa namanya, untuk makalahnya itu sesuai dengan tema. Semua dikaitkan dengan pada pasien dengan gagal ginjal dan HD gitu. Misalnya nanti pengaruhnya ke nutrisi, nanti pengaruhnya ke psikososialnya, ya. Itu nanti silahkan di efek jangka panjangnya kalau pasien pasien gagal ginjal dengan HD itu apa? Oh, untuk mineral dan tulangnya bagaimana gitu ya. Untuk kardiovaskulernya itu mempengaruhi apa gitu. Nah, itu silahkan nanti yang belum belum ada silahkan ditambahkan gitu. Begitu nggih Mbak Yulia nggih, karena ini sudah maghrib maka kita akhiri untuk hari ini nggih. Kemudian bagi yang belum nanti kita pertemuan berikutnya karena memang kalau tujuh kelompok itu nggak mungkin selesai dalam sekali. Nggih, Bu. Gitu nggih. Nggih. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama, selamat istirahat Bapak Ibu. Yang dinas selamat berdinas. Terima kasih. Izin live ya. Iya, Bu. Nggih, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Teman-teman, jadi tinggal kelompok 3, 5, 6, 7. Nanti saya carikan waktu untuk 4 kelompok lagi ya teman-teman. Tolong dipersiapkan untuk kelompok 3, 5, 6, 7. Terima kasih teman-teman.